warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati Syekh Nabi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam qaddasallahu sirrah. Hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Dudung Abdul Rahim Ruhiyat, Matangku Poha Karawang, Matu Bagus Bakri Sempura, Abu Yadim Yati Banten, Abu Syairi Umratang Jahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi wa syekhi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi wa Syafi'i bin Bahdausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat minal masyriqi wal maghrib, wa nakhusu khususan walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, bisa mencicipi secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, sepiring nasi guduk. Tiada lain, ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Terima kasih untuk sahabat sejatiku yaitu Uceng, Camat Tirtamulya, Kabupaten Papua Barat. Juga sahabatku Kiai Isep Ahmad Saiful Huda, pengasuh pesantren Al-Hasan Cikampek. Ini guru saya. Juga dengan Udin Syahruddin Haris yang sudah membagikan teks dari kitab Mukasyafatul Qulub yang akan kita bahas pagi hari ini. Ada juga Mang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPPK Aceh, keluarga alumni Cipasung, teman-teman alumni Cipasung dimanapun Anda berada, anak-anakku alumni At-Tarbiyah, kemudian juga sahabat-sahabat NU, Ustadz Farid, Ustadz Yusuf Bakhtiar, Haji Dadang, Cak Fauzi, Ustadz Kamaluddin Abdullah, Ustadz Ade Hasan, Kang Jiwar, dan semuanya teman-teman NU yang lain dimanapun Anda berada, kaum Nahdiyin, kaum Nahdiyat. Kemudian juga senior kita, tak lupa yaitu Kang Haji Ayi Hambali yang selalu standby. Terima kasih Kang Haji Ayi Hambali. Kemudian guru saya, guru muda saya yaitu Ustadz Bahrudin Ahmad ya, di Bekasi, yang punya pangkalan ojek Mpok Mumun. Nah, mohon kalau ada yang salah dibenarkan. Haji Iskandar, haji paling mabrur di dunia, Ucup Supriyadi, sudah standby belum? Ya, sudah ya. Ada Ibu Elis Rosidah juga hadir. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jenengan-jenengan semua. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na wa bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Qala dzun
Zinnun al-Misri rahimahullah, inna lillahi ibadan nasabu ashjar al-khataya nasba rawamiqil qulubi wasaquha bima'it taubah fa asmaras nadaman wa hazanan fajannu min ghairi jununin wa taballadu min ghairi umyin wala bukmin wa innahum humul bulagha'u al-fusaha'u al-arifuna billahi wa rasulih. Imam Ghazali seperti yang beliau juga tulis dalam kitab fenomenalnya, yaitu kitab Ihya al-Ulumuddin. Di sini juga ditukil kembali tentang kisah perkataan dari Zinnun al-Misri. Zinnun al-Misri ini atau Zannun al-Misri atau Zinnun al-Misri, boleh dibaca Zunnun, Zannun, Zinnun karena itu bagaimana siakul kalamnya. Zunnun al-Misri ini nama lengkapnya Abul Faid Thauban bin Ibrahim al-Misri. Beliau lahir di sebuah dataran tinggi di hulu sungai Nil, bagian hulu sungai Nil di Mesir. Kemudian beliau ini terkenal sebagai seorang sufi besar sekitar abad ke-3 Hijriyah, termasuk minnat tabi'in. Beliau lahir tahun 180 Hijriyah, meninggal 246 Hijriyah dalam usia 66 tahun. Zinnun al-Misri ini sangat terkenal di dunia tasawuf. Kenapa disebut Zinnun? Karena dalam sebuah hikayatnya, sebuah cerita, sebuah kisah tentang perjalanan hidup beliau, suatu ketika beliau ikut berlayar di sebuah kapal besar yang isinya diantaranya adalah para saudagar kaya. Ada seorang saudagar yang kehilangan permatanya, yang tentu harganya sangat mahal. Kemudian entah alasan apa, dia menyangka, bahkan bukan hanya dia, tapi hampir seluruh orang yang ada di kapal besar tersebut menyangka bahwa, menuduh bahwa yang mencuri permata itu adalah Zinnun al-Misri. Maka dipukulilah Zinnun al-Misri ini, disuruh untuk ngaku sampai babak belur, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan mudhor. Beliau bermunajat kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya, Tuhan semesta alam, sambil menengadahkan wajahnya ke atas langit. Beliau berdoa, memohon kepada Allah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Beliau bermunajat kepada Allah, beristighasah, minta pertolongan Allah, dan seketika Allah kabul permintaannya. Tiba-tiba ribuan, bukan daripada permata saudagar kaya yang hilang itu, yang sombong itu. Akhirnya Zinnun al-Misri ngambil satu, setelah itu ikan paus menghilang lagi dan diberikannya kepada saudagar itu. Sejak itulah beliau disebut terkenal dengan gelar Zunnun atau Zannun atau Zinnun al-Misri. Ini nama lengkapnya Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Salah satu karya fenomenalnya yang diakui di dunia tasawuf adalah tentang konsep nur, hakikat Nur Muhammad, yang sebelumnya belum ditemukan. Maka oleh Abul Faid Thauban bin Ibrahim al-Misri atau Zinnun al-Misri ini, konsep tentang hakikat Nur Muhammad ini diajarkan
ditemukan dan diajarkan kepada para sufi. Karya besarnya antara lain adalah tentang hakikat Nur Muhammad. Suatu ketika beliau juga dalam perjalanan spiritualnya sedang berada di tepi sungai Nil, tiba-tiba ada seekor kalajengking raksasa. Kalajengking yang gede banget. Beliau pernah berpikir negatif, bercampur suudzon kepada Allah. Untuk apa Allah menciptakan kalajengking yang gede ini? Kalajengking kecil saja bisa mematikan. Tapi ketika beberapa saat berlalu, perasaannya itu berubah menjadi rasa kekaguman dan bertambahnya ma'rifatnya kepada Allah. Ketika beliau lihat ada seorang pemuda yang sedang berlindung, bernaung di sebuah pohon besar di pinggir sungai Nil itu. Tiba-tiba ada seekor ular besar, mungkin ular anaconda atau bapak konda atau abah konda, jelas gede lah. Kalau anak konda mungkin kecil, ini bapak konda gede. Atau mungkin ular piton akan siap menerkam si pemuda yang sedang bernaung di bawah pohon besar itu. Sepersekian detik sebelum ular raksasa itu memakan si pemuda yang sedang bernaung itu, maka datanglah kalajengking raksasa itu dengan cepat menggigit kepala dari ular raksasa itu, dan racunnya dengan cepat Zinnun al-Misri sambil meneteskan air mata, beliau bilang, Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, untuk menyelamatkan hambamu yang sedang bernaung di pohon besar itu, engkau sampai menciptakan kalajengking yang membunuh ular raksasa yang akan memakan si pemuda itu, sehingga pemuda itu jadi selamat. Nah, itulah salah satu kisah yang saya baca dari biografinya, profilnya Zinnun al-Misri rahimahullah qaddasallahu sirrah. Beliau ini juga seorang sejarawan. Bahkan katanya huruf-huruf yang ada di piramid di Kairo ya, di Mesir, piramid bikinan Fir'aun zaman dulu itu, kebanggaan warga Mesir, bahkan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia ya. Salah satunya piramid Mesir yang pertama kali bisa membaca tulisan-tulisan yang ada pada dinding-dinding piramida, pemakaman kuno di piramida tersebut adalah Zinnun al-Misri. Bukan orang Barat, bukan orang Inggris, bukan orang Amerika, tetapi Zinnun al-Misri. Ini salah satu keahlian beliau membaca tulisan, apa itu istilahnya ya, tulisan kuno lah yang ada di setiap dinding. Akhirnya beliau bikinkan kamus, sampai sekarang itu terpakai oleh para arkeolog ya. Itu salah satu keahlian beliau, di samping beliau memang seorang sufi besar. Jadi kemudian juga beliau adalah seorang sastrawan. Jadi bukan hanya seorang sufi, seorang arkeolog, juga beliau seorang sastrawan.
Sehingga pemikirannya tentang dunia tasawuf ini sering beliau ungkapkan dengan kata-kata yang indah, ya. Kata-kata yang terjemahkan oleh orang awam. Ini Ghazali dalam kitab Ihya al-Ulumuddin, dan di sini juga ditukil dalam kitab Mukasyafatul Qulub Lillahi ibadan nasabu ashjaral ada yang menegak pohon kesalahan, pohon kekhilapan, pohon dosa, nasbar wa mikil kulub, seperti menegakkan dahan-dahan taubah, lalu dari pohon itu, pohon maksiat itu oleh hamba-hamba Allah ini dengan setiap bertaubat, beristighfar, untuk membunuh tanah, wajalat afkaruhum baina suraya, berkeliling, berkelana di antara tabir-tabir, wastazallu, lindung bernaung di penyesalan, wa qara'u sahifatal khataya, mereka baca lembaran-lembaran kesalahan, lembar-lembar dosa, dan pahitnya. Fasta'zabu muraratat tarkilid dunya wastalanu khusyunatal madja, merasakan pahitnya meninggalkan dunia, meninggalkan kelezatan dunia. Wastalanu khusyunatal madja, mereka juga merasa lembut, tidur di tempat tidur yang keras, tapi mereka rasakan berada di kasur yang empuk. Hatta ghafaru, hatta nazalu bipana'il ilmi, hingga sampailah mereka, berlabuhlah mereka di pelataran ilmu. Wastaqau min ghadiril hikmah, lalu mereka minum di kolam hikmah. Warakabu safinatal fatonah, mereka lalu menaiki lagi perahu fatonah, perahu kepandaian, perahu kecerdasan, kecerdasan yang disamakan dengan perahu. Wa aqla'u biriyahin najah, mereka berlayar dengan tiupan sepoi-sepoi keselamatan, fi bahri salamah, di lautan keselamatan. Hatta wasalu ila riyadh, berlabuh di tepi taman-taman yang penuh kedamaian, ketentraman, wa ma'danil izzi wal karamah, dan medan kemuliaan dan karomah. Nah, itu memang bahasa kalimah-kalimah tasawuf ini, bahasa-bahasa sufi ini dengan rentetan kalimah yang penuh makna. Ya, kalau saya sekarang ini, bagi saya penerus Dindun Al-Misri antara lain adalah Al-Mukarram, guru bangsa kita, Mbah Yai Mustafa Bisri. Gusmus itu seringkali mengungkapkan bahasa sufi dengan goresan tinta yang indah. Silakan baca karya-karya Gusmus. Silakan Anda telaah, isinya semuanya adalah tasawuf, ajaran-ajaran sufi. Ya, ada juga Sutazi Kalzum Bakhri, ya, itu yang terkenal dengan dewa pemabuk itu. Nah, kemudian guru kita juga, putranya Al-Maghfurlah Yai Ilyas,
Kang Acep Zamzam Nur. Ini penyair-penyair sufi yang mengungkapkan bahasa-bahasa tasawuf dengan rangkaian bahasa puitis, rangkaian bahasa indah yang enak didengar, kemudian penuh makna. Terima kasih Haji Iskandar. Waduh, ada TB Muhyiddin nih, Aki Udin nih. TB Muhyiddin. Waduh. TB, tahu kan TB? Aduh, tuh Bagus Muhyiddin Al-Bantani, teman saya ini. Ahli nganjuk baheula di Maok, ya. TB Muhyiddin. Pengambungna ge benten. Herangnya Mang Ejen, maksudnya sana. Mau dia, Mang Dindin. TB Muhyiddin ngopi. Ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri, tapi kelihatan di HP mungkin tangan kiri. Ini tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. TB Muhyiddin sekarang masih berada di Banten kayaknya nih, ya. Selalu menyaksikan. Terima kasih Kang TB. Santai aja ngopi, ngudut be nya. Eta Neng Yanti Parlina, eta alo kuring aya di Tangerang. Hadir Mang Haji, Tangerang hadir, siap. Nah, itulah salah satu tulisan dari Zinnun Al-Misri yang ditukil kembali oleh Imam Ghazali. Nah, tamat ini bab apa? Bab ke berapa kemarin itu? Bab ke-17 tentang amanah dan taubat. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 73 Mukasyafatul Qulub, bab ke-18 Fi Fadlit Tarahum, menceritakan keutamaan saling menyayangi, ya, kasih sayang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyariosaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu mu'al asub al jannata ka surga saha illa rahimun, kecuali jalma anu penyayang. Qalu nyarios para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullu nari abdi sadayate rahimun, eta teh penyayang. Qala nyarios Kangjeng Rasul, laisa lain sahar rahimu jalma anu sayang meman, eta jalma yarhamu anu mika nyaah ya jelema nafsu kana dirina khosotan khusus. Lain anu nyaah ka dirina doang anu penyayang. Walakinir rahim, tetapi anu disebut rahim mah man eta jalma yarhamu anu mika nyaah ieu mah nafsu ka dirina wa ghairu jeung kasarianti manehna. Bersabda junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata illa rahim, tidak akan masuk surga kecuali Mang Rahim. Kecuali orang yang penyayang. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah kulluna rahim, wahai Rasul, kami ini penyayang semua kok, berarti kami masuk surga dong. Kata Kangjeng Nabi, sabda Kangjeng Nabi, laisar rahim man yarhamu nafsa khasah. Orang yang penyayang itu bukan orang yang menyayangi dirinya saja, bukan orang yang memanjakan dirinya saja, bukan orang yang baik kepada dirinya saja. Walakinir rahim, tetapi rahim itu, si penyayang itu, yang akan masuk surga adalah orang yang menyayangi dirinya, juga menyayangi sesamanya. Sesamanya juga menyayangi makhluk yang ada di sekitarnya.
bukan hanya menyayangi manusia, binatang, hewan, ya ternak kita, pokoknya semuanya, termasuk pohon-pohonan kita sayangi, karena semua itu adalah makhluk Allah. Nah, itu apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi ini, orang yang menyayangi, orang yang penyayang itu adalah orang yang akan masuk surga. Yang dimaksud penyayang bukan hanya menyayangi diri sendiri, tetapi menyayangi orang lain dan lingkungan di sekitarnya, ya. Lalu kemudian Imam Ghazali mencoba untuk menafsirkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Wa makna rahmat diri nafsi, ari makna nyaahna eta jelema li nafsi ka dirina ayyarhamaha min azabillahi ta'ala. Manenang nyaah kana dirina teh ngajaga dina siksa Allah. Bitarkil ma'asi, kuninggalkeun kabeh maksiat, wa taubati jeung ku cara tobat min hatina eta ma'asi. Oge di wa fi'li taat, ngalakukeun taat, wal ikhlasi jeung ikhlas fi hadina eta taat. Sedengkeun wa makna rahmatihi, ari makna nyaahna eta jelema li ghairihi kasalian ti manehna, alla yas'a ulah ngalakukeun eta si jalma teh fi aziyatil muslimi, dina nganyerikeun hate jelema muslim. LTM NU Kerawang, Roboh Tea. Nah, ini Ustadz Nasrul Haitami yang punya LTM NU Kerawang. Terima kasih ya. Kata Imam Ghazali, makna atau maksud daripada menyayangi diri itu adalah dia menyayangi dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dirinya agar tidak mendapatkan azab Allah, baik abadi. Dengan cara apa? Pertama, bitarkil ma'asi, meninggalkan semua maksiat. Masya Allah, berat ini, berat ya. Jadi orang yang masih menjalankan maksiat, mafhum mukhalafahnya, berarti dia tidak sayang dirinya. Kalau Anda Uceng masih melakukan maksiat, berarti Uceng tidak menyayangi diri Uceng sendiri. Lalu wa taubati minha, berusaha untuk taubat, tidak kembali ke jalan maksiat itu, meninggalkan semua dosa-dosanya. Wa fi'li ta'at, dan lalu mengisinya dengan melakukan semua ketaatan, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Tapi juga yang penting wal ikhlasi fiha, dengan cara ikhlas di dalam melakukan taat itu, ya. Anda sayangilah diri Anda, sayangilah diri kita dengan cara tinggalkan semua maksiat. Karena maksiat ini akan mendatangkan azab Allah. Orang yang menyayangi dirinya adalah orang yang menjaga dirinya dari siksa Allah. Ini komentar Imam Ghazali. Wa ma'na rahmati li ghairihi alla yas'afi hadiyatil muslim. Yang dimaksud dengan menyayangi sesamanya adalah orang tersebut tidak melakukan semua perbuatan yang dapat menyakiti perasaan seorang muslim. Bahkan bukan hanya muslim, termasuk non-muslim juga. Termasuk binatang ternak, termasuk hewan peliharaan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Lingkungan di sekitar kita juga tidak pernah kita sakiti. Ya lamun peplakan teh mah daek nyiram, lamun boga ucing daek maraban, gitu ceng. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyayangi orang lain. La yadkhulul jannah illa rahim, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Maksudnya itu, menyayangi dirinya
menyayangi lingkungan di sekitarnya, menyayangi sesamanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang penuh kasih sayang. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini hadis sangat populer, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-muslimu dari gangguan tangan, lisan, serta perbuatan muslim itu. Jadi kalau kita berada di sebuah komunitas, ya, di sebuah keluarga saja, istri kita merasa aman, anak kita merasa aman, kakak kita, adik kita, semua merasa damai berada di lingkungan bersama-sama kita itu. Tidak pernah merasa terganggu gitulah. Itulah muslim yang baik. Jadi sebaliknya, muslim yang tidak baik itu adalah orang yang keberadaannya justru menjadi beban bagi orang lain. Jadi kalau Uceng menjadi muslim yang baik, maka lingkungan di sekitar Uceng itu tidak pernah merasa terganggu oleh perbuatan Uceng, oleh ucapan Uceng, tidak pernah merasa tersakiti sama sekali. Nah, itulah muslim yang sejati, seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini, Sugeng Rianto, Akrom Halimi. Nah, terima kasih ya. Ya, semua yang sudah hadir. Jadi kalau keberadaan kita di sebuah komunitas, sebuah lingkungan, justru membuat orang lain tidak tentram, membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain terganggu, maka kita belum menjadi seorang muslim yang baik. Berusahalah untuk menjadi orang muslim yang baik. Keberadaan kita dirasakan manfaatnya oleh orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian wa yarhamul bahaim, dilanjutkan oleh Imam Ghazali di sini, bukan hanya manusia saja yang merasa ini, mohon maaf, sambungan dari yang tadi itu ada masalah ya, mungkin wifi saya agak sedikit gangguan. Nah, nanti dilanjutkan besok pada jam yang sama, akun Facebook yang sama, dalam acara ngopi pagi hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.